Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Oktari dengan NIM 19016099. Saya di sini akan membahas tentang teks kurikulum yang ada pada 2013. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 teks saja, yaitu ada teks fabel, teks eksposisi, eksplanasi, cerita pendek, dan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teks cerita fabel. Pengertian dari teks cerita fabel adalah cerita yang mengisahkan tentang dunia hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, cerita fabel ini sering disebut dengan cerita dongeng. Setelah kita membahas pengertiannya, langsung saja kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri dari teks fabel. Nah, ciri-ciri dari teks fabel ini adalah: pertama, tokoh yang berfungsi dalam cerita ini adalah hewan. Yang kedua, tema mengenai dalam cerita ini bertemakan tentang hubungan sosial. Yang ketiga, alur dalam cerita ini merupakan alur maju. Dan yang keempat, sudut pandang cerita ini merupakan sudut pandang dari pihak ketiga. Yang kelima, ciri bahasanya itu berurutan. Nah, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ada struktur teks fabel. Struktur teks fabel terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu orientasi. Orientasi adalah awal dari cerita. Yang kedua itu komplikasi. Komplikasi merupakan puncak konflik dari cerita. Dan yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi merupakan pemecahan masalah dari komplikasi. Yang keempat ada koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita. Nah, untuk contoh dari teks fabel ini sendiri, kalian bisa membaca cerita dongeng antara si kancil dengan si buaya. Nah, kita masuk ke teks yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan suatu fenomena alam maupun sosial. Selanjutnya kita masuk ke tahap bagian ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks eksplanasi ini adalah: pertama, memuat informasi berdasarkan faktual. Faktual yang dimaksud di sini adalah memuat informasi berdasarkan keilmu atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Nah, yang kedua itu strukturnya berisi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Nah, kita masuk ke struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi sendiri ini ada 3 bagian. Yang pertama itu pernyataan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua itu sebab akibat, mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan apa akibatnya. Yang ketiga itu adalah interpretasi. Interpretasi di sini adalah penutup dari teks yang sudah dibahas tadi. Kita masuk ke teks yang ketiga, yaitu teks cerita pendek. Pengertian dari teks cerita pendek ini adalah karangan yang berbentuk prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan tentang konflik suatu tokoh yang dimuat secara singkat ataupun pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri dari cerita pendek ini katanya kurang dari 10.000 kata, bersifat fiktif. Biasanya orang-orang membaca cerita ini hanya dengan waktu sekali duduk saja. Penokohan yang ada di dalam cerita ini sangat sederhana atau bisa dikatakan sedikit. Struktur yang ada dalam cerita pendek ini sendiri ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Baiklah, yang keempat kita masuk ke dalam teks cerita sejarah. Pengertian dari teks cerita sejarah ini adalah cerita yang menceritakan atau menjelaskan tentang fakta yang terjadi pada suatu masa lalu yang menjadi latar belakang yang mengandung sesuatu nilai sejarah. Ciri-ciri dari cerita sejarah ini adalah: yang pertama, disajikan dalam kronologis. Yang kedua, isi berdasarkan fakta. Dan yang ketiga itu adalah struktur teksnya terdiri dari orientasi, sebab akibat, dan reorientasi. Langsung saja kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah struktur dari teks sejarah. Struktur teks sejarah ini ada 3. Yang pertama orientasi, sebab akibat, kemudian reorientasi. Nah, kita sudah masuk kepada teks yang kelima, yaitu teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Ciri-ciri dari teks eksposisi ini: 1.
bersifat objektif dan netral. Yang kedua, singkat dan padat. Yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, penulisan teksnya secara lugas. Dan yang kelima, gaya bahasanya baku. Serta teks eksposisi ini mengandung fakta-fakta. Nah, yang terakhir itu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu yang pertama ada judul, yang kedua pernyataan umum atau tesis, yang ketiga argumentasi atau alasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.